Dalam sebuah kampung selalu saja ada masalah yang muncul, terutama masalah-masalah yang kecil yang jika dibiarkan akan menggelembung menjadi masalah-masalah besar. Idealnya, kampung harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul, atau jalan paling strategis adalah memikirkan mitigasinya agar tidak muncul masalah dalam kampung. Untuk konteks ini, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menyiapkan peraturan kampung. Peraturan ini sendiri bukan semua hal akan diatur. Untuk hal-hal yang sifatnya sudah menjadi kebiasaan, dibiarkan saja bentuknya tidak tertulis. Tapi untuk hal-hal yang harus konkret diatur untuk menata kampung, harus dilakukan penyusunan dalam bentuk peraturan kampung. Hal inilah yang dilakukan oleh tim pengabdi dari Universitas Syah Kuala di Kecamatan Krung Barunajaya dan Kecamatan Darussalam. Tim kami sudah melaksanakan, kalau secara formal itu ada 3 program di Kabupaten Aceh Besar, pendampingan kanun kampung. Tapi sebenarnya di luar program itu ada sejumlah kampung yang didampingi sampai sekarang. Jadi tidak terbatas pada program. Tapi pada program ini, itu karena didanai oleh Universitas Syah Kuala, maka progresnya pun itu harus terukur baik secara administrasi maupun substansi. Kegiatan pengabdian dilaksanakan untuk menjawab berbagai kendala yang dihadapi oleh kampung. Sifatnya kegiatan ini adalah pendampingan dan penguatan aparatur kampung dalam pembentukan adat. Proses pendampingan dilakukan termasuk dengan menguatkan pengetahuan tertentu terkait kebutuhan peraturan kampung. Kanun kampung ini itu dijadikan dasar hukum dalam mengatur tatanan kehidupan sosial dan masyarakat kampung Nasabapun. Jadi supaya Nasabapun apa yang terhadap tatanan sosial yang ada di sini dijadikan dalam bentuk aturan tertulis sehingga diketahui baik oleh semua kalangan yang ada dalam penduduk masyarakat Nasabapun ini. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh kampung selama ini. Aparatur kampung dan masyarakat di kampung jarang atau malah belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang cara pembentukan kanun kampung secara lengkap. Aparatur kampung belum pernah mendapatkan pelatihan tentang pembentukan produk hukum, khususnya yang terkait dengan penataan kehidupan sosial di kampung. Perlunya pengetahuan bagaimana aparatur kampung memiliki kemampuan dalam pembentukan kanun kampung. Program pendampingan masyarakat berbasis produk yang dilaksanakan oleh tim profesional dari Fakultas Hukum adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya aparatur kampung dalam pembuatan perancangan kanun kampung. Banyak hal yang bisa kita gali dan sangat kita lihat tokoh-tokoh masyarakat di situ sangat aktif di dalam memberikan masukan-masukan terhadap apa yang akan diatur di dalam rakan kampung itu. Sehingga oleh tim nanti akan didalami, akan dipelajari untuk dimasukkan di dalam substansi dari rancangan kanun kampung itu. Mungkin selamanya kalau kami ketahui bersama, memang sama aturan-aturan dalam kampung. Diharapkan pengabdian masyarakat dapat mewujudkan kanun kampung yang responsif dan akomodatif. Dalam pembentukan kanun kampung sangat besar peran kecil dan kelompok masyarakat. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa lembaga-lembaga tersebut merupakan motor penggerak kemajuan dari sebuah kampung. Karena kita mengingat daerah kampung yang tunduk kepada hukum, maka segala sesuatu kita tentukan aturan yang baku sehingga tidak salah dalam mengambil kesimpulan ataupun mengambil langkah. Kanun kampung kita tetapkan secara bersama-sama antara pihak pemerintah kampung dengan pihak wakil kampung. Jadi dalam hal ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di kampung Nasabapun. Pengabdian kepada masyarakat ini sendiri merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi di samping pengajaran dan penelitian, yang menjadi kewajiban setiap akademisi untuk memenuhi ketiga bidang kegiatan tersebut. Pengabdian ini merupakan wujud dari kerjasama antara tim pelaksana pengabdian Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Syah Kuala.
Tim pelaksana program dalam kegiatan ini berasal dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Pelatihan dan penguatan aparatur Gampong akan diisi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong, Inspektorat Kabupaten Aceh Besar, dan Bagian Hukum Setdakap Aceh Besar. Salah satu amanah regulasi hari ini dengan adanya Permendagri nomor 111 tahun 2014 di pasal 18 dan pasal 19 mewajibkan pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk memfasilitasi semua produk hukum yang ada di pemerintah Gampong, mulai kanun yang penyelenggaraan Gampong dan kanun APBG Gampong. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan seriusnya di bawah kepemimpinan Bapak PJ Muhammad Iswanto, STP MM, lalu melahirkan sebuah keputusan Bupati nomor 286 tahun 2023 tentang pembentukan tim evaluasi rancangan kanun Gampong dan tim klarifikasi kanun Gampong di pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2023, di mana pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi dan memfasilitasi produk-produk hukum kanun Gampong melibatkan seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan juga akan mengundang masyarakat Gampong beserta Pak Kecik dan tokoh-tokohnya untuk hadir dalam acara evaluasi tersebut. Sejauh mungkin kita dampingi, kita kuatkan, kita diskusikan, kita beri pencerahan, kemudian nanti yang terkait dengan hukumnya kita berikan penjelasan-penjelasan hukum. Misalnya ada hal-hal yang berbau adat yang tidak perlu dibuat dalam kanun, maka kita sarankan itu tidak dibuat dalam kanun. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penyusunan Kanun Gampong. Tahap pertama, melakukan kegiatan sosialisasi kepada aparatur Gampong dan masyarakat pentingnya tatanan Gampong. Pada tahap ini, pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi tentang pemanfaatan peraturan Gampong. Tahap kedua, melakukan kegiatan pemetaan masalah terkait penyelesaian masalah dasar di Gampong. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan aparatur Gampong tentang berbagai kendala di lapangan. Tahap ketiga, pelaksanaan pelatihan penyusunan produk hukum berupa Kanun Gampong. Pada tahapan ini, pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh tim ahli dari Fakultas Hukum Unsiah beserta anggota tim merupakan pelatihan penyusunan produk hukum dalam perumusan resam Gampong, serta memfokuskan pada pengkajian data-data empiris yang akan dilakukan, yakni penguatan kapasitas aparat Gampong dalam merancang Kanun Gampong. Tahapan keempat, melakukan pendampingan Kanun Gampong. Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tim ahli dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala beserta anggota tim secara intensif dan terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dihadapi penyelenggara pemerintahan Gampong. Dari berbagai program yang direncanakan harus sesuai dengan kondisi masyarakat, keadaan geografis, keadaan pemerintahan Gampong, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi. Program pendampingan masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan teknik menyusun Kanun Gampong yang responsif juga akomodatif. Tahapan kelima, melakukan evaluasi. Pada tahapan ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring kegiatan, salah satunya dengan kembali melakukan pendataan untuk mengetahui pendampingan berjalan sebagaimana mestinya. Maka kami harapkan kepada semua Gampong yang ada di Aceh Besar, yaitu yang ada di 604 Gampong dalam membuat produk hukum sebelum hadirnya ke Kota Janto atau berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten, agar terlebih dahulu berkomunikasi dengan pemerintah yang ada di kecamatan. Di sana ada Pak Camatnya, ada Pak Sekcamnya, ada kasih pemerintahannya, dan ada kasih BPMG-nya, dan banyak kasih-kasih lain yang akan membantu pemerintah Gampong dalam menyusun draft kanun. Mudah-mudahan ini menjadi aturan acuan bagi generasi kita di masa yang akan datang. Pada ujungnya nanti ketika naskah sudah selesai, kita harapkan juga ada uji publik nanti di Gampong. Jadi masyarakat nanti tahu bahwa ada proses Kanun Gampong yang sedang disusun. Tahap akhir kita akan dampingi ke proses fasilitasi, itu ke pemerintah kabupaten di Janto. Kalau misalnya dibutuh penjelasan-penjelasan yang sifatnya akademis,
Nah, itu saja yang urusan kita di tim. Dalam pelaksanaan program ini, bagian hukum pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat membantu terutama terkait dengan berbagai pendampingan dalam kaitan fasilitasi. Dari awal pemerintah Gampong memahami apa yang mesti disiapkan saat fasilitasi diajukan. Di samping itu, bagian hukum juga mengirimkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembentukan kanun Gampong. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.